Halo, kami dari kelompok 10 telah membuat karya video dengan judul Double Standard in Global Politics, Israel dan Apartheidism, bagaimana dunia menghadapi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel. Ini adalah kelompok kami. Jadi awal mula memanasnya konflik Israel-Palestina akan kita bahas. Penyebab konflik Israel-Palestina tentunya telah diperdebatkan sejak awal abad ke-20. Dengan kita dapat menganalisis akar konflik, seperti halnya bagaimana mereka mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi pada tahap pertama konflik yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi dan juga Arab Palestina. Tentunya, berdasarkan analisis yang telah digunakan menggunakan sumber sejarah dan analisis peristiwa konflik, serta melalui perspektif teologis untuk mengetahui asal-usul terjadinya konflik. Budaya merupakan salah satunya variabel kontrol ataupun unsur yang dapat menonjol serta dapat menjelaskan bagaimana konflik terjadi karena adanya karakteristik, norma, keyakinan, perilaku, serta menjelaskan konflik yang terjadi, terutama pada kepentingan masing-masing pihak bangsa untuk mendominasi atas terjadinya dinamika konflik yang terjadi antara kedua negara. Selanjutnya yang kita pertanyakan adalah siapa yang terlibat. Tentunya, awal mula langkah perdamaian jika kita bisa menarik kembali sejarah yang terjadi melalui Yitzhak Rabin yang dapat dikatakan sebagai tokoh protagonis yang penting karena sebagai Perdana Menteri Israel pertama yang memulai proses perdamaian dengan Palestina. Tentunya pada tahap tahun 1994, dia menyatakan bahwa ada dua kemungkinan bahwa berurusan dengan Palestina yang akan menolak pemerintahan Israel. Yang pertama, untuk pemerintah dengan paksa, serta dengan harga siklus untuk mencari perdamaian yang sulit diterima dengan berbagai resolusinya yang didapatkan oleh resolusi antara kedua negara, baik Israel maupun Palestina yang sulit menemukan titik temu. Meskipun begitu, masa lalu, tepatnya pada 25 tahun yang telah terjadi bahwa dilihat serangkaian upaya untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina dengan dasar dua negara untuk dua negara. Presiden Amerika Serikat melalui keputusan Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara tidak langsung, mendukung pencaplokan Israel dan bahkan membuka kembali perdebatan mengenai kesepakatan Oslo, di mana kedua belah pihak saling mengenal hak nasional orang lain untuk pertama kalinya. Saat ini tidak jelas apa yang bisa menyatukan kembali para pihak yang terlibat pada konflik. Hampir tidak ada konflik lain yang menarik perhatian internasional dibanding konflik ini, ataupun dialami sebanyak upaya mediasi yang terjadi pada konflik antara Israel dan Palestina. Tentunya, aktor internasional telah mengejar serangkaian inisiatif dalam memimpin proses perdamaian menuju hasil yang sukses dan maksimal antara kedua negara untuk menghasilkan resolusi konflik yang dapat terjadi. Selanjutnya kita dapat pernyataan sikap dan strategi analisis dari komunitas internasional khususnya negara dalam perspektif bagaimana mereka menanggapi konflik ini. Tentunya beberapa negara ada yang mendukung dan ada pula yang tidak mendukung atas resolusi perdamaian antara kedua negara tersebut. Selanjutnya teori kritik keras. Hal ini cukup berkaitan pada konflik yang kita bahas ini, yakni teori apartheid. Ini cukup berkontribusi dan berkaitan dengan adanya konflik antara Palestina dan Israel dengan mempertimbangkan bahwa apartheid ini adalah suatu rezim penindasan dan dominasi yang dilembagakan oleh satu kelompok ras atas ras yang lain, dan ini merupakan permasalahan atas dunia, terutama pada Palestina sendiri. Apartheid dan rasisme terhadap konflik yang terjadi pada Israel dan Palestina. Tentunya dengan adanya apartheid ini, tentu pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi dengan serius.
dalam pelanggaran hukum internasional publik. Tentunya penelitian ekstensif dan analisis hukum Amnesty International salah satunya yang dilakukan dengan berkonsultasi dengan para ahli eksternal menunjukkan bahwa Israel memberlakukan sistem semacam itu, bahwa terhadap warga Palestina melalui undang-undang kebijakan. Tentunya tindakan ini diatur dalam Konvensi Apartheid dan Statuta Roma. Tindakan-tindakan yang diatur dalam Konvensi Apartheid dan Statuta Roma termasuk dalam pembunuhan yang dilaksanakan di luar hukum seperti halnya penyiksaan, pemindahan paksa, dan pengingkaran hak asasi manusia serta hak-hak dasar kebebasan atas manusia. Tentunya Amnesty International menemukan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari serangan sistematis dan meluas yang ditujukan terhadap penduduk Palestina atas konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, serta dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan sistem penindasan dan dominasi yang terjadi pada kedua negara tersebut. Tentunya oleh karena itu mereka merupakan kejahatan yang mereka lakukan adalah kejahatan kemanusiaan yang bersifat apartheid. Sejak didirikan pada 1948, tentunya Israel telah menerapkan kebijakan untuk menetapkan dan kemudian mempertahankan mayoritas demografis Yahudi dan memaksimalkan kontrol atas tanah dan serta sumber daya yang menguntungkan bagi Israel Yahudi. Tentunya semua wilayah yang dikendalikan oleh Israel terus dikelola dengan tujuan untuk menguntungkan Israel ataupun bangsa Yahudi dengan merugikan orang Palestina. Sementara pengungsi Palestina terus dikecualikan. Dalam hal ini terus mengalami kesengsaraan yang berlebih. Menurut Amnesty International menunjukkan bahwa pemerintah Israel berturut-turut telah menganggap bahwa Palestina sebagai ancaman demografis dan memberlakukan langkah-langkah dalam hal mengontrol serta mengurangi kehadiran serta akses mereka terhadap tanah Israel ataupun sumber daya yang dimiliki secara penuh oleh Israel. Padahal hal tersebut justru sebaliknya. Mereka bangsa Palestina tidak sepenuhnya mendapatkan hak-hak atas mereka sebagai warga negara. Selanjutnya, prospek keberhasilan perdamaian. Tentunya dilakukan pemeriksaan oleh Amnesty International serta menghasilkan kesimpulan bahwa setiap pembenaran keamanan yang dikutip oleh Israel sebagai dasar perlakuan terhadap warga Palestina, tentunya laporan tersebut menunjukkan bahwa sementara beberapa kebijakan Israel mungkin telah dirancang untuk memenuhi keamanan yang sah, serta tujuan dalam kebijakan keamanan nasional bagi pemerintahan Israel tersebut dengan menerapkan cara yang begitu tidak proporsional serta diskriminatif yang gagal mematuhi hukum internasional. Tentu kebijakan lain sama sekali tidak memiliki dasar yang masuk akal dalam keamanan, serta jelas dibentuk oleh niat untuk menindas serta mendominasi. Amnesty International memberikan banyak rekomendasi khusus tentang bagaimana otoritas Israel dapat membongkar sistem apartheid dan diskriminasi, segregasi, serta penindasan yang menopangnya. Organisasi tersebut tentunya menyerukan agar diakhirinya praktik brutal penghancuran rumah serta pengungsian paksa, salah satunya sebagai salah satu langkah pertama yang dapat dilakukan sebagai resolusi antar kedua negara. Tentunya keseriusan pelanggaran yang didokumentasikan oleh Amnesty International menyerukan perubahan drastis dalam pendekatan komunitas internasional terhadap krisis hak asasi manusia yang terjadi antara Israel dengan bangsa Palestina ataupun dengan Hamas itu sendiri yang mewakili persenjataan serta militer dari Palestina itu sendiri. Itulah penjelasan karya video yang telah kami buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.